Shalom Jumat GKI Bintaro. Gak kerasa nih, sebentar lagi kita akan memasuki masa Raya Paskah tahun 2022 yang diawali dengan masa Prapaskah. Masa Prapaskah sendiri dibuka dalam ibadah Rabu Abu, di mana Rabu Abu dirayakan tepat 40 hari sebelum Paskah. Kecuali hari Minggu tidak dihitung karena setiap hari Minggu adalah perayaan Paskah kecil. Dalam ibadah Rabu Abu, kita akan bersama-sama melakukan ritus penorehan abu. Abu sendiri merupakan simbol penyesalan dan pertobatan, seperti yang tertulis dalam beberapa perikop dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dalam Yunus 3 ayat 5-6, setelah orang Niniwe ditegur Allah hingga akhirnya percaya kepada Allah, turunlah raja dari singgasananya. Ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, dan duduklah ia di atas abu. Kemudian dalam Ayub 42 ayat 6, Ayub sangat menyesali dan duduk diam di dalam debu dan abu. Kemudian juga dalam Daniel 9 ayat 3, Daniel berkata, "Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu." Melalui Rabu Abu, kita akan bersama-sama menghayati hakikat kita yang hanyalah debu dan akan kembali menjadi debu. Kita akan bersama-sama meratapi dan menyesali dosa kita, kemudian berbalik dan bertobat kepada Allah. Terkhusus dalam masa pandemi yang belum juga berakhir, dalam ibadah Rabu Abu kita akan menghayati kerapuhan dan keterbatasan kita dalam menghadapi penderitaan akibat pandemi. Tahun ini, ibadah Rabu Abu akan diselenggarakan pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat, secara live di YouTube channel GKI Bintaro. Karena ibadah Rabu Abu dilayankan dengan cara live streaming, maka dalam penorehan abu, jemaat dapat saling menorehkan abu kepada anggota keluarganya atau menorehkan abu sendiri-sendiri. Sekarang kami akan melakukan simulasi penorehan abu. Mohon disimak ya. Ingatlah, engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah, engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Aku mengingat bahwa aku berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Demikian penorehan abu. Panitia Paskah GKI Bintaro tahun 2022 mengucapkan selamat menyongsong Paskah tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GKI Bintaro mengucapkan selamat mengambil bagian dalam ibadah Minggu 27 Februari 2022. Pokok warta yang perlu kami sampaikan adalah 1. Pendaftaran pemberkatan pernikahan massal. Majelis Jemaat mengundang saudara-saudara yang hingga saat ini pernikahannya belum diberkati Tuhan lewat gerejanya, silakan mendaftarkan diri dengan syarat-syarat yang dapat dilihat pada warta jemaat. Atau untuk lebih lengkapnya dapat menghubungi Pendeta Yudi Rumpaka lewat WhatsApp 0812 892 20350. Yang kedua, persekutuan doa wilayah secara online atau Zoom. Wilayah 1 akan mengadakan pada hari Kamis 3 Maret 2022 pukul 19 WIB. Wilayah 2 akan mengadakan pada hari Senin 28 Februari 2022 pukul 19 WIB. Dan wilayah 3 diadakan pada hari Selasa 1 Maret 2022 pukul 19 sampai 20.30 WIB. 3. Kebaktian Rabu Abu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 pukul 19 WIB dan anggota keluarga diharapkan melakukan pengolesan abu di kediaman masing-masing. Untuk link Zoom disampaikan melalui layar atau bisa dilihat pada warta jemaat. Ibadah Minggu hari ini dilayani oleh Pendeta Nugroho Yudi Rumpoko dengan pemusik Saudara Godwin Sitorus, kantoria Saudara Ina dan Saudara Revel, dan liturgos adalah Saudari Deta Uli. Selamat mengikuti kebaktian ibadah Minggu. Tuhan memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu 27 Februari 2022, kita akan melaksanakan ibadah bersama-sama dengan saudara-saudara dimanapun mereka berada, secara online lewat channel YouTube GKI Bintaro. Terus taati protokol kesehatan yang ditetapkan dan saling menjaga kehidupan sebagai satu keluarga di dalam iman. Kini, sebelum memulai ibadah, kita saat hening sejenak. Shalom Jemaat, Shalom. Senang sekali dan sangat bersyukur kita dapat menikmati ibadah Minggu. Meski saat ini kita hanya dapat beribadah di rumah masing-masing, kiranya kita semua selalu diberikan kesehatan, sukacita, dan juga mari kita sapa keluarga kita di samping kiri kanan dengan memberikan senyuman hangat. Lalu kita siapkan hati, pikiran kita untuk menyambut dan menyembah Tuhan dengan pujian PKJ 2, Mulia, Mulia namanya. Mulia
Saudara-saudara, ibadah kita didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan besertamu. Tuhan untuk selama-lamanya menyertai kita. Tema ibadah minggu ini adalah Minggu Transfigurasi. Tema ini bertujuan agar umat memahami bahwa Minggu Transfigurasi adalah peristiwa di mana Yesus dimuliakan di gunung, serta bertemu dengan Musa dan Elia di atas gunung itu. Mukanya bercahaya dan penuh dengan kemuliaan. Hal ini merupakan puncak spiritualitas dari Yesus. Melalui transfigurasi tersebut, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, adalah nyata dan kebenaran. Mari jemaat kita mengangkat pujian Tinggikan Dirimu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau Seminggu ini kita sudah melakukan banyak kegiatan dan aktivitas. Mari jemaat kita merenungkan apa yang sudah kita perbuat, setiap beban dan pergumulan hidup kita kepada Tuhan, dan berserah seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku dosa-dosa kami. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah diajarkan kepada kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Biarlah kami meninggalkan jalan hidup kami yang lama, dan jadilah hidup kami seperti yang Engkau ingini. Amin.
dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, karena kemurahan Tuhan yang menyatakan berita anugerah pengampunan dosa bagi kita sekalian, dan firman-Nya di dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan dengan pengampunan-Nya. Salam damai untuk saudara-saudara. Engkau Allah yang tidak mengingat lagi segala kesalahan. Engkau Allah yang mengampuni. Walau dosa kami merah, Engkau menjadikan kami putih seputih bulu domba. Mari jemaat, kita meresponi berita anugerah dengan menyanyikan Seputih Bulu Domba.
berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh tetap melanjutkan ibadah kami, kebaktian kami. Walau di minggu ini secara khusus kami beribadah lewat rekaman. Mungkin kami rasakan kualitas penayangan kami kurang bagus, suara kurang jernih, ada banyak kekurangan. Tapi ini sementara harus kami terima. Ketidaksempurnaan ini harus kami maklumi. Karena kami harus merekam agar pelayan-pelayan yang lain, agar majelis yang bertugas, pendeta yang melayani, tim musik, media center bisa terjaga kesehatan mereka, tidak tertular. Walau proses perekaman menghasilkan tayangan yang kurang baik, namun kami percaya Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang menyempurnakan ibadah ini, Tuhan. Sehingga kami berkeyakinan berkat-Mu tetap tercurah. Dan firman-Mu yang akan kami dengar tak dapat kami pahami, kami mengerti, dan terpenting dari itu adalah kami mampu melakukan. Mintakanlah kami sambut dengan sukacita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 37 saja. Bagian A sampai 37 bagian. Saya akan bacakan sekali. Kira-kira 8 hari sesudah segala pelajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaan dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu sudah meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman-Nya, merenungkannya, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, tema kita hari ini adalah Minggu Transfigurasi. Kata transfigurasi di dalam KBBI artinya perubahan bentuk, penjelmaan
Ada juga istilah metamorfosis, seperti pada kuku ya, atau pada kata capung dan lain-lain. Itu metamorfosis. Nah, minggu transfigurasi merupakan minggu yang menghayati perubahan pada diri Yesus seperti yang tertulis dalam bacaan di atas tadi. Dan minggu ini pengantar memasuki masa raya Paskah. Sebab Rabu depan tanggal 2, Rabu ini tanggal 2 Maret 2022 kita akan memulai masa raya Paskah dengan menyelenggarakan ibadah Rabu Abu yang merupakan ibadah dengan didasari kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita adalah manusia berdosa, dan hanya lewat karya pengampunan Tuhanlah kita boleh kembali mendapatkan kemuliaan, pengampunan, pembenaran dari dosa-dosa. Nah, gambaran itu dihadirkan lewat abu yang akan ditorehkan di dahi sebagai pengingat agar kita bertobat. Abu adalah sisa pembakaran. Abu tidak ada gunanya. Seperti itulah manusia tanpa pengampunan Tuhan. Tidak ada nilainya, tidak ada gunanya. Saudara, sekaligus dalam ibadah Rabu Abu akan dicanangkan mulainya puasa Paskah. Di dalam puasa itu akan disertai kegiatan agar saudara mengisi pundi-pundi, ya, pundi-pundi dengan uang hasil puasa, dengan jalan berhemat, pengiritan, membatasi pengeluaran dan lain-lain. Nah, kemudian pundi-pundi tersebut akan kita persembahkan kepada Tuhan saat hari raya Paskah nanti, ya, dan menjadi tanda berakhirnya masa puasa Paskah tersebut. Ya, jadi ingat saudara ya, puasanya mulai tanggal 3 Maret sampai 16 April, ya, 16 April puasa, 17 April kan Paskah. Kita tidak berpuasa lagi, tapi turut dalam pesta sukacita karena kebangkitan Kristus. Nah, kalau nggak punya pundi gimana Pak? Nggak apa-apa lah. Saudara pakai wadah apa saja, dimasukkan ke rekening saudara juga nggak apa-apa, disimpan sementara, baru nanti dikirimkan, diserahkan ke gereja pada saat ibadah Paskah 17 April 2022. Saudara yang diberkati Tuhan, mengapa perubahan perwujudan dalam diri Yesus harus terjadi? Mengapa ada minggu transfigurasi? Nah, ini pertama dikaitkan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 7 sampai 9. Tentang Herodes dan Yesus. Ini bagian yang tidak kita baca. Nah, di dalam ayat 7 dikatakan Herodes mulai cemas. Ia terancam. Dia tidak nyaman dengan popularitas Yesus. Dan itu semua bisa mengancam jabatannya sebagai dalam tanda petik raja. Raja. Kenapa saya kasih tanda petik? Atau penguasa wilayah yang ditunjuk oleh pihak Kekaisaran Roma, atau biasa disebut pemerintahan boneka. Makanya rajanya raja bohongan. Itulah Herodes, ya. Lagi-lagi Herodes takut kehilangan jabatannya. Untuk itu Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa kemuliaan dirinya bukan kemuliaan dunia seperti jabatannya Herodes tersebut. Tuhan Yesus tidak iri, sama sekali tidak iler
tidak berkeinginan untuk duduk sebagai tanda petik raja yang hanya sebagai penguasa wilayah seperti Herodes. Kenapa? Karena kemaharajaan Yesus adalah kemaharajaan surga. Memang pengikut Tuhan Yesus semakin banyak, ya, mujizat dan keajaiban yang dibuatnya semakin tersebar luas sehingga mempesona banyak orang. Artinya dengan besarnya massa tidak sulit sebetulnya bagi Yesus untuk merebut kekuasaan dari Herodes. Nggak sulit. Tapi Tuhan Yesus sama sekali tidak tertarik dengan jabatan dunia ini. Salah satu buktinya adalah Yesus berulang kali menghindari kejaran atau kerumunan massa jika sudah terlalu besar di wilayah itu. Yesus berpindah-pindah, apalagi jika massa sudah berubah orientasi, mencari Yesus bukan sebagai Tuhan Juru Selamat, tetapi Tuhan yang menyediakan makan gratis, pengobatan gratis, sehingga mereka bisa leha-leha, santai-santai, tidak jaga prokes, tidak mau vaksin. Kalau sakit kan tinggal bilang, tinggal lapor. Yesus sakit nih, sembuhkan. Yesus lapar nih, mana rotinya? Nah itu Tuhan tinggalkan orang-orang yang sudah orientasinya melenceng. Saudara yang diberkati Tuhan, untuk itulah dalam ayat 18 hingga 21 juga bagian yang tidak kita baca hari ini, dicatat tentang percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya terkait jati dirinya, identitas. Pertanyaan pertama tentang apa kata orang tentang dirinya. Dan jawabannya kan macam-macam. Saudara baca nanti ya, ayat 18 sampai 21. Ada yang bilang bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang bilang Yesus adalah Elia, atau salah satu dari nabi yang hidup lagi, yang dibangkitkan lagi. Nabi yang ada di zaman perjanjian lama yang hidup lagi. Macam-macam jawabannya. Nah lalu Tuhan Yesus tanya lagi, kalau tadi tentang siapa menurut orang. Nah sekarang Tuhan Yesus tanya pada murid-muridnya, menurut kalian siapa aku? Itu ada dalam ayat 20. Dan Petrus menjawab. Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Petrus menjawab bahwa engkaulah juru selamat yang ditunggu-tunggu, juru selamat yang dipersiapkan Allah sendiri. Jadi Mesias, Kristus, betul. Lalu kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, melarang mereka untuk bercerita kepada siapapun tentang kebenaran jati dirinya tersebut. Lewat percakapan tersebut setidaknya kita mengetahui bahwa pikiran para murid berbeda dengan pikiran Herodes yang salah tentang niatnya Tuhan Yesus, keinginannya Tuhan Yesus. Persoalannya saat itu Petrus dan teman-temannya paham. Tapi namanya manusia biasa, saudara. Namanya manusia biasa. Dia bisa saja goyah dengan pendapatnya, dengan pikiran. Nah bandingkan, saudara, bandingkan dengan kita. Kita lihat pada umumnya apa yang kita lihat itu lebih mudah kita percayai. Kalau kita melihat orang yang berpakaian serba putih, bawa stetoskop, apa kata saudara? Kalau nggak perawat, dokter, gitu kan? Ya, karena itu yang kita lihat. Orang pakai baju loreng, lalu bawa seperti pistol. Saudara kan bilang apa? Oh itu TNI, oh itu tentara.
lihat lebih mudah kita tahu dan kita percaya. Padahal kan belum tentu. Yang berbaju putih bawa stetoskop itu dokter belum tentu. Yang baju loreng bawa seperti pestolan itu tentara belum tentu. Begitu juga yang pakai seperti saya adalah pendeta belum tentu. Ataupun kalau benar belum tentu mereka memiliki kualitas yang sama. Bisa dokter yang banyak masalah di dokter-dokteran, tentara-tentara yang disersis yang sudah tidak bertugas lagi, pendeta yang atau orang yang sedang menipu jadi pendeta bisa saja. Jadi hati-hati, hati-hati. Nah begitu juga para murid kan, saat itu mereka bilang, iya, engkau Mesias. Tapi kalau mereka belum lihat langsung, mereka bisa goyah. Ya memang contoh realnya Thomas ya. Karena Thomas tidak lihat Yesus berubah dengan tubuh ilahinya, maka Thomas dengan gampang mengatakan, aku nggak percaya kalau dia udah bangkit. Ya wajar, karena Thomas nggak melihat. Tapi bagaimana dengan Petrus yang hari itu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus menggunakan tubuh ilahinya. Jadi Petrus menjawab, kamu Mesias, dan Petrus melihat, oh betul Yesus Mesias. Tapi apakah Petrus setia terus? Enggak. Fakta membuktikan Petrus dengan Yudas tidak ada bedanya. Sama-sama menyangkali Yesus. Bahkan dicatat ketika di halaman Bait Allah, Petrus mengatakan, sumpah aku nggak kenal, sumpah aku nggak kenal. Pengkhianat juga kan dia. Sama dengan Yudas. Apa bedanya dengan Yudas? Nah, Bapak-Ibu saudara sekalian, untungnya Petrus bertobat, tidak seperti Yudas. Sehingga Petrus betul-betul bisa menikmati berkat-berkat Yesus sebagai Mesias yang tidak saja Petrus ucapkan, tapi juga Petrus lihat. Saudara diberkati Tuhan, memang ya wajar ya, wajar manusiawi bahwa manusia lebih percaya jika ada bukti. Bahkan bukti yang dapat dilihat, bahkan lebih dari dua alat bukti itu merupakan hal yang lebih meyakinkan, lebih meyakinkan. Nah, saudara, tapi apakah demi itu saja ya? Transfigurasi Yesus, perubahan bentuk Yesus, apakah cuma demi itu? Demi Petrus, agar Petrus imannya nggak goyah? Apakah hanya demi itu? Atau ada kepentingan lain? Mari kita lihat. Tentu ada kepentingan lain yang jauh lebih besar dari sekedar menunjukkan bukti pada Petrus, atau ingin menunjukkan bukti menolak pandangan Herodes bahwa Yesus mau merebut jabatan. Lebih dari itu. Perhatikan ayat 31. Katakan keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi Musa, Elia, dan Tuhan Yesus bertemu untuk membahas kepergian atau kematian Tuhan Yesus yang akan terjadi di Yerusalem. Saudara, Bukit Golgota itu masuk wilayah Yerusalem. Lalu sekarang, di zaman sekarang, Golgota ada di luar kota Yerusalem, tapi dulu ada di dalam Yerusalem. Oke. Jadi tepatlah apa yang dicatat ini. Nah, hal yang menarik, saudara. Mengapa yang nampak? Mengapa yang nampak adalah Musa dan Elia? Kenapa enggak Nabi lain? Nabi Nuh
Abraham misalnya, atau enggak ya? Nah memang tidak ada jawaban yang pasti, karena ya itu yang terjadi. Ya, penulis kitab Lukas tinggal mencatat. Itu kisah yang dia dengar, lalu itu yang dicatat. Nah, memang Musa dan Elia adalah nabi-nabi besar yang kisah hidupnya luar biasa. Salah satunya adalah tentang kematian mereka. Salah satu adalah tentang kematian mereka. Mari kita lihat Musa. Dikatakan Tuhan sendiri yang menguburkannya. Jadi Musa mati, Tuhan yang kubur. Ulangan 34 ayat. Mari kita lihat. Ulangan 34 ayat. Dan dikuburkannya lah. Perhatikan, nya pakainya besar. Ya. Dan dikuburkannya lah dia Musa di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Jasadnya nggak ada, kuburannya nggak ada, matinya sih mati. Sedangkan Elia memang tidak mengalami kematian, namun mikrat, muksa. Bandingkan 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Saudara, apa yang sama dari keduanya? Jasadnya tidak ditemukan. Ya kalau Elia jelas tidak ada jasadnya, karena kan Elia moksa, ya, naik ke surga, mekrat. Nah bagaimana dengan Musa? Tadi dituliskan hingga kini kuburannya tidak diketahui. Nah banyak yang menduga, para penafsir mengatakan bahwa Musa betul mati. Ya, Musa mati, tapi dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Maka dikatakan Tuhan yang kuburin. Memang nggak ada orang yang tahu kira-kira begitu. Ya, dibangkitkan. Nah, jadi ini kenapa Musa dan Elia yang menunggu? Ya, kita bisa menduga, para penafsir, para ahli-ahli, kita menduga. Ya, ini tentang keberadaan Yesus yang akan mati. Betul, dia mati. Matinya nyata, betul-betul mengalami kematian. Namun, di dalam Tuhan, kematian itu bukan hal yang sulit. Kematian itu bukan hal untuk mengakhiri segala sesuatu. Elia nggak pakai mati. Musa mati mungkin dibangkitkan lagi. Jadi artinya persoalan kematian Yesus iya. Tapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa kematian di dalam Tuhan atau mati di tangan Tuhan itu bukan sesuatu yang mencemaskan, menakutkan, yang rumit. Bagi Tuhan itu perkara bahwa mati hidup lagi, nggak pakai mati masuk surga. Tuhan tahu lah itu cara. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, dengan demikian transfigurasi Yesus memang bukan semata-mata untuk memuaskan ketiga muridnya saja, atau sekedar menegaskan bahwa Yesus tidak tertarik dengan singgasana Herodes, atau bukan saja tidak menegaskan kebenaran jawaban Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, lalu ini buktinya Petrus melihat sendiri, Yakobus, Yohanes melihat sendiri, bukan sekedar itu. Namun ini tentang persiapan penderitaan dan kematian. Ini tentang menjelang Prapaskah. Hal itu ditegaskan dalam ayat 35. Mari kita perhatikan.
ayat 35 menegaskan kembali akan terdengarnya suara tentang perkenaan Allah kepada Yesus. Ayat 35, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ini tentang penetapan pemilihan Allah kepada yang berkenan kepada dia. Seperti kita ketahui bahwa suara itu juga terdengar saat baptisan Tuhan Yesus. Misalkan dalam Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Keduanya bermakna sama, yaitu tentang penetapan atau pemilihan Allah. Dalam bahasa Latin adalah Dei Decreto. Dei Decreto, pemilihan penetapan Allah. Namun dalam kisah ini ada hal menarik. Ketika Tuhan menetapkan Yesus, Dei Decreto, tapi ada larangan murid-muridnya untuk menyebarkan apa yang mereka saksikan. Memang dalam versi Lukas tertulis di sana tiba-tiba para murid merahasiakan diam-diam. Tapi dalam versi Matius atau Markus, mari kita lihat khususnya Markus 9 ayat 9 dikatakan ini. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Itu Markus 9 ayat 9. Padahal ini kan berita yang sangat penting, ya, kejadian yang sangat penting. Seandainya segera tersebar, barangkali orang akan berpikir ulang atau setidaknya membatalkan niat untuk membunuh Yesus, sebab dia Mesias yang dituntut. Dan jika dikaitkan dengan Herodes, maka Herodes tidak perlu gelisah, tidak perlu cemas akan popularitas Yesus. Wajar dia Mesias, santai aja kali ini. Herodes itu tenang aja. Ya memang beda kelas, dia Mesias. Maklum, wajar begitu. Tapi ada masalah serius. Ya kalau Petrus, Yakobus, Yohanes cerita dipercaya. Kalau enggak gimana? Orang bisa mengatakan, kan kalian murid, kalian pengikutnya, kalian bisa karang. Mana ada orang bercahaya begitu? Mana ada Musa datang kembali? Mana ada Elia datang kembali? Mereka orang mati ratusan tahun lalu. Dan hal itu bisa terjadi. Karena ada kisah di mana Tuhan Yesus ditolak, kan? Ditolak. Markus 6 ayat 3. Perhatikan, Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yohanes, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Padahal mujizat Yesus sudah banyak sekali, keajaiban yang dibuat luar biasa, pengajaran yang disampaikan luar biasa. Tapi apa? Tuhan Yesus ditolak juga. Sama, kalau Petrus cerita, Yakobus cerita, Yohanes cerita, bisa dibilang bohong, membual aja kau. Artinya saudara, larangan Tuhan itu tepat.
tunggu sampai kebangkitannya. Tunggu sampai banyak orang melihat kematiannya dan melihat kebangkitannya dan melihat kenaikannya ke surga. Setelah itu silakan cerita tentang Yesus punya tubuh Mesias, punya tubuh ilahi selain tubuh insani. Saudara yang diberkati Tuhan, akhirnya kita semakin yakin dengan iman bahwa Yesus adalah Mesias. Namun Mesias yang turut menderita karena dosa-dosa umat, Mesias yang berbela rasa sehingga memutuskan untuk menjelma menjadi manusia, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, perhatikan Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Kalimat akhir dikatakan, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kemuliaannya sebagai Mesias tetap ada dan akan muncul kala dikehendaki. Namun Yesus memilih tetap menyembunyikannya, apalagi saat menderita, disalib. Saat Allah menantang, hei, kamu disalib, turun dong, hei, panggilku, bala tentara surga. Tapi Tuhan Yesus memilih tidak melakukan itu sampai karya penebusan sempurna. Saudara, selama mempersiapkan masuki masa raya Paskah, dan kita akan memulainya hari Rabu mendatang dalam ibadah Rabu Abu. Ikuti puasanya, kegiatannya, ibadahnya, sehingga kita diberkati oleh. Amin. Kita bersama senang. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan dengan tegap kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat sambil mengingat baptisan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dan masing-masing hendaklah menyatakan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Untuk pertama, kami hendak mendukung doa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID. Daftarnya demikian panjang. Banyak keluarga-keluarga mengalaminya. Tuhan beri kekuatan, beri kesabaran di masa isolasi, sehingga proses isolasi dapat dijalani dengan baik. Kebutuhan sehari-hari disiapkan dengan baik. Kami saling mendukung, kami saling menopang, kami saling mempersiapkan kebutuhan sehari-hari itu sebagai saudara di dalam iman. Dan bagi yang bergejala dan harus membutuhkan perawatan, Tuhan berkati proses pengobatan di rumah sakit. Dan kami percaya semuanya akan baik, sehat, dan tidak berkekurangan satu apapun. Dan bagi saudara kami yang mengalami sakit yang lain,
Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu untuk memberi kesehatan pada mereka, menguatkan mereka, khususnya anggota keluarganya, dan bersama-sama berjerih lelah menanggung kegunungan ini, melewatinya bersama-sama, dan tidak berhenti berdoa berharap akan kesembuhan dari dan teristimewa bagi para medis. Tuhan berkati saudara-saudara kami, mereka yang berada di ujung tombak perjuangan menghadapi COVID. Ini adalah orang-orang yang luar biasa. Tuhan berkati mereka, berkati Tuhan juga seluruh anggota keluarga mereka. Kau berikan kecukupan berkat jasmani, Kau berikan kecukupan berkat sukacita, sehingga mereka tidak berkekurangan apapun. Dan terima kasih Engkau menghadirkan mereka di dalam hidup kami, sehingga kami semakin yakin dapat melewati bahkan menaklukkan COVID ini dengan baik. Inilah sebagian doa, harapan dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, dasar persembahan kita terambil dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Berdasarkan ayat-ayat di atas, marilah kita memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan atas semua kebaikan-Nya. Selain itu, persembahan saudara adalah dukungan terhadap gereja Tuhan dalam melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Persembahan saudara dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Bintaro sebagaimana tertera pada layar atau yang ada pada warta jemaat. Bagi jemaat yang karena satu dan lain hal tidak dapat mentransfer dan menginginkan persembahannya diambil di rumah, dapat menghubungi pengurus wilayah masing-masing atau kantor gereja untuk pengaturan waktu pengambilan. Untuk lebih jelasnya, dapat kita baca di warta jemaat. Marilah sambil kita memberikan persembahan, kita menaikkan puji-pujian, ucap syukur pada Tuhan. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari Bapak Ibu, kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa persembahan.
Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami percaya bahwa semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan berupa uang yang sudah kami siapkan dari hati kami masing-masing, dari pendapatan kami masing-masing. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita menjalani hari-hari dengan sukacita, penuh pengharapan dan damai sejahtera. Dan juga menutup ibadah pada hari ini, kita memuji namanya dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat 344 ayat 3, ingat akan nama Yesus. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.